Perkenalkan, nama saya Pavita Rania Delina, kelas LS10. Hari ini saya akan menjelaskan studi kasus Polaroid, The Rise and Fall. Polaroid adalah bisnis dalam industri instan kamera dari Amerika yang ditemukan oleh Edwin H. Land dan George W. Wheelwright III. Instan kamera yang pertama kali dibuat oleh Edwin adalah model 95 pada tahun 1948. Awal-awalnya, Polaroid ini perusahaannya hanya target marketnya militer, karena mereka menjual kacamata polarized. Tapi karena Edwin membuat instan kamera ini yang terinspirasi oleh anaknya yang ingin memiliki kamera yang dapat langsung dilihat, makanya terjadilah instan kamera. Untuk kondisi rise and fall, rise penjualan pertama 900.000 unit, awal-awalnya model 95, dan karena mereka satu-satunya yang menjual instan kamera, makanya mereka menaik dengan sangat cepat. Dan suatu ketika fall, itu akan karena muncul persaingan digital kamera kayak Nikon, atau juga pun Kodak yang bisa mengikuti persis sekali dengan harga yang lebih murah daripada Polaroid. Yang akhirnya mereka bangkrut, akan tetapi dilanjutkan oleh Impossible Project. Untuk BMC pada Rise, bisa dilihat key partners, key activities, value propositions, customer relationships, customer segments, key resource channels, cost structure, dan revenue streams. Ini mereka semua masih seperti customer segment, umum, keluarga, selebritas, kelas sosial, kelas atas. Langsung juga customer relationship-nya, Polaroid membangun komunitas kamera analog instan yang dapat langsung dilihat dalam 60 detik. Langsung juga toko fisik yang ada bantuan. Maka strength mereka masih memiliki strength yang kuat banget karena ada di customer segment pecinta kamera analog instan yang jadi populer juga gara-gara selebritas dan kelas sosial atas yang memakainya. Langsung mereka juga memiliki hak paten yang maka tidak akan bisa dikalahkan dengan new entrant atau kompetisi karena mereka memiliki hak patennya. Langsung mereka juga menjualnya di toko-toko penjualan kamera. Langsung bukan kecuali weakness-nya ini adalah di saat rise mereka ada kerugian pada penjualan Polavision yang mencapai $89 million. BMC pada fall, semuanya mirip, tapi customer segment-nya ada ditambah anak muda karena pada masa fall, mereka sudah mengurangi harga mereka, jadi kelas pun menengah ke atas, jadi lebih bisa dibeli, tapi hampir semuanya sama. Tetapi weakness-nya adalah untuk customer segment, karena ada digital kamera, banyak consumer mereka berpindah. Langsung juga value proposition-nya, karena analog sudah memiliki banyak kompetisi yang sudah lebih terjual dan lebih laku daripada Polaroid. Langsung juga customer relationship yang tidak mengikuti keinginan consumer akan karena tidak ingin memfokus kepada digital kamera dan masih tetap menjual kamera analog dan remaja. Dan revenue stream yang berkurang karena mereka tidak ingin melakukan itu, maka penjualan mereka lebih sedikit. Langsung key resource mereka yang pegawai mereka dikurangkan karena profit mereka sudah berkurang dan hampir bangkrut. Langsung juga key activities yang produksi yang banyak tapi penjualan berkurang. Bahan baku yang mahal juga untuk membuat produksi di key partnership, dan cost structure yang susah untuk dibayar akan karena revenue stream yang berkurang dan bisa dibilang tidak ada. Untuk pattern, bisnis model pattern Polaroid adalah unbundling pattern. Ini akan karena Polaroid fokus dalam profit dan seleksi consumer segment yang mereka dapat dari penjualan kamera dan film. Pada awal sebelum munculnya kamera analog instan, mereka mendevelop Polaroid lens filters untuk sunglasses, mobil, 3D cinema, dan Polaroid goggles.
Setelah itu muncullah kamera analog instan yang paling pertama, yang maka dapat dijual sebanyak 900.000 unit. Polaroid pun memiliki hak paten dalam kamera analog instan dan tidak dapat dikalahkan dengan kompetisi. Makanya, dalam inovasi baru, mereka merupakan perusahaan yang awal masuk pasar dengan harga mahal dan mendapatkan banyak konsumer karena kunci keberhasilan mereka yaitu kecepatan mereka untuk masuk ke market baru. Mereka juga lebih menjual ke konsumer yang di kalangan sosial atas, akan karena keuntungan yang didapatkan akan lebih banyak daripada kalau mereka ke konsumer menengah bawah. Dan terakhir mereka juga menjual dengan harga produk kamera dan film yang tetap dan tinggi untuk menghasilkan volume besar yang berpentingan untuk mencapai biaya per unit yang rendah. Untuk business model environment, yang satu market force, market segment, target pasar mereka yang di kalangan kelas atas, maka target pasar cukup luas, tapi kelas sosial yang di bawah susah untuk membelinya. Dapat dilihat dari harga produk mereka yang jika dengan keuangan sekarang seharga $120 sampai $1.000. Mereka menawarkan produk yang baru dan belum ada dalam pasar, maka mereka merupakan satu-satunya yang menjual produk unik dan canggih pada masanya. Needs and demands, dengan masyarakat untuk mendapatkan kamera yang tidak butuh menunggu untuk mendapatkan hasil yang membuat produk mereka laku. Market issues, Polaroid sangat dikenal secara internasional akan karena mereka perusahaan yang awal membuka pasar dalam kamera analog instan. Akan tetapi pasar bergerak ke masa digital dan Polaroid tidak berfokus untuk membuat produk yang lebih canggih yang maka mengakibatkan kejatuhan dan kebangkrutannya. Switching cost, harga mereka yang tidak terlalu terjangkau untuk semua kalangan dan competitors mempunyai produk yang lebih terjangkau membuat Polaroid kehilangan konsumer. Akan tetapi, karena hak paten mereka yang tinggi, mereka dapat mengalahkan kompetisi dan masih ada banyak pelanggan yang setia dengan Polaroid karena mereka sudah memiliki brand yang kuat. Revenue attractiveness, konsumer membeli memori yang dapat tersimpan dan dilihat dengan cepat. Desain mereka yang unik dan dapat dibawa kemana-mana, konsumer dapat mencari produk yang lebih murah tapi brand yang tidak terlalu terkenal. Untuk key trends, social and cultural trends, Polaroid sangat menginfluensi social values yang ada karena kepemilikan Polaroid merupakan salah satu indikasi kekayaan dan influensi dalam kehidupan sosial. Banyak yang membeli seperti selebritas, fotografer, dan kolektor terkenal yang maka membuat orang juga ingin membeli. Socio-economic trends, Polaroid merupakan satu-satunya bisnis yang membuat kamera analog instan pada masanya, akan tapi mereka tidak terlalu memperhatikan kualitas dan lebih memilih untuk membuat kamera tipe baru yang maka komputer membuat produk yang kualitas lebih tinggi untuk mengalahkan mereka. Karena ini lebih diperjualkan ke kelas sosial atas, maka penghasilan yang dapat digunakan mereka sangat banyak dan mereka lebih suka membeli untuk barang-barang yang populer untuk mengikuti zaman. Teknologi trends. Pada masanya, tren teknologi yang muncul adalah keberadaan digital kamera yang membuat pembelian film sangat tidak dibutuhkan. Keberadaan digital kamera menjadi oportunitas yang bagus untuk membuat produk baru dan juga menjadi masalah yang terjadi untuk kamera analog. Dalam industri force, suppliers and other value chain actors, untuk membuat kamera dan film, maka digunakan bahan-bahan baku. Yang maka Polaroid sangat membutuhkan bahan-bahan baku untuk terus berlanjut untuk membuat produknya. Selain itu, karena mereka memanufakturkan produk mereka sendiri, maka mereka juga menggunakan banyak sumber daya manusia dalam pemprosesnya. Bahkan karena mereka memanufakturkan produk mereka, maka mereka dapat lebih menjaga kualitas produknya. Competitors, Polaroid memiliki kompetisi dalam kamera analog yaitu Kodak, yang menjual dengan harga lebih terjangkau, akan tetapi dalam sektor itu Polaroid masih menang, akan karena memiliki hak paten, karena produk Kodak sangat sama dengan Polaroid. Pada era kemunculan digital, maka kompetisinya yaitu digital kamera, yaitu perusahaan seperti Nikon dan Canon. Dengan keberadaan digital kamera, pasar kamera analog merendah permintaannya, akan karena digital kamera tidak menggunakan film yang mahal dan lebih canggih daripada kamera analog. Substitute product and service. Pada masanya kamera analog instan belum punya banyak substitusi. Yang sangat terkenal yaitu Kodak atau kamera murahan. Harga mereka yang terlebih terjangkau karena customer segment sangat luas dan bukan hanya untuk orang kaya. New entrants,
Kodak merupakan new entrant yang muncul di pasar kamera analog instan. Dengan produk yang sangat mirip dengan Polaroid dan harga yang lebih terjangkau, mereka fokus untuk penjualan ke konsumer umum seperti kelas menengah dan kelas menengah atas, akan tetapi mereka memiliki disadvantage di mana mereka tidak memiliki hak paten seperti Polaroid. Ya, maka Polaroid melaporkan mereka dan menang 900 million dollars. 4. Macroeconomic force. Global market condition. Pada eranya, ekonomi sangat besar yang mencapai 5,5% dan naik sampai 14,4% pada masa 1970-an. Yang maka penjualannya mengalami kesuksesan dan sangat menguntungkan. Pada masa 1970-74, unemployment rate sekitar 5,4% dan consumer price index menjadi 6,6% di Amerika. Yang maka banyak yang membeli karena itu di masa kejayaan. Untuk value proposition canvas, ranking jobs, pains, and gains, the important yang mendapatkan foto instan, ekstrim, dipin, pembelian film yang harga mahal, dan di gain essential, memory, dan pengalaman yang menyenangkan. Langsung di gains nice to have, kualitasnya bagus, pains moderate, harganya yang mahal, jobs insignificant, dapat dibawa kemana-mana. Di dalam customer profile, di gains ada memori dan pengalaman yang menyenangkan, banyak pilihan kamera, kualitas bagus, pains, pembelian film yang harga mahal, langsung kamera yang harganya juga mahal, customer job, mendapatkan foto instan, meningkatkan status sosial, dapat dibawa kemana-mana. Value map, gain creators membantu menyimpan kenangan, menawar berbagai produk berbeda untuk menaikkan revenue, membantu menaikkan nilai status sosial, products and service, fitur teknologi yang portable, desain simple dan menarik, mengutamakan pencetakan film, dan yang paling terakhir print delivers, tidak harus menunggu foto untuk dilihat, memiliki produk yang harga sedikit terjangkau untuk kalangan lain, menggantikan kamera dengan kamera analog berwarna. Nah, dengan itu maka ini fit dengan value map sama customer profile-nya. Why it fall and rise. Bisnis Polaroid mengalami rise akan karena di awal mereka merupakan market satu-satunya yang menghadirkan kamera instan. Permintaan kamera instan sedang banyak akan karena keunikan produknya. Akan tetapi bisnis ini mengalami fall sejak kemunculan persaingan baru dari market yang sama dan market teknologi canggih. Karena juga harganya mahal dan beberapa perusahaan lain juga membuat kamera instan dengan harga lebih terjangkau untuk semua yang maka banyak tidak membeli di Polaroid. Selain itu, kemunculan digital kamera juga menurunkan penjualan kamera instan karena banyak yang ingin membeli teknologi yang lebih modern. Akan karena Polaroid tetap memfokuskan bisnis mereka dalam kamera analog dan kebutuhannya, maka mereka tidak bisa mengikuti permintaan pelanggan mereka yang lebih ingin kamera digital daripada analog. Meskipun value proposition-nya cocok dengan konsumernya pada masanya, akan tetapi karena tidak beradaptasi, maka mereka bangkrut. Ya, maka dari analisa yang dilakukan, saya mengetahui permasalahan muncul akan karena persaingan baru dan ketidakinginan perusahaan untuk mengganti atau meningkatkan bisnis mereka. Maka karena itu, solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan ini adalah satu, mengurangi harga produk agar kalangan target konsumer dapat meluas, yang maka revenue masih bisa berjalan meski tidak sebanyak sebelumnya. Dua, menawarkan desain dan fitur baru dalam produk agar menarik perhatian dan keinginan pelanggan. Ketiga, meningkatkan kualitas produk agar tidak dapat bisa dibanding dengan brand lain. 4, menawarkan berbagai varian kamera baru yang menarik semua golongan. 5, menguat pembuatan dan penjualan teknologi digital agar dapat terus bersaing dengan persaingan baru dari era baru. Lesson learning. Ya, pentingnya untuk mengikuti perkembangan teknologi. Yang kedua, mengetahui kapan waktunya untuk mengubah bisnis model. Yang ketiga, inovasi yang harus terus maju dan unik. Dan juga harus memiliki ciri khas atau keunikan yang berbeda dari kompetitor agar memiliki hak paten yang lebih kuat. Ya, mereka. Sekian begitu saja. Terima kasih.